Karyawan Indonesia, potensi karya yang menentukan, berhasilnya cita-cita, proklamasi 45, sebagai pengabdi pada Tuhan dan umatnya, berdharma, berbakti, beramal, berdamai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Suara Kekerayan, kita akan podcast lagi. Nah ya, dengan Suara Kekerayan sudah lama kita tertinggal, kurang lebih sekitar 3 bulan. Dan hari ini kita dengan biasa akan berbincang-bincang dengan lawan bicara saya, yaitu Ketua Umum SOKSI Bapak Insinyur Ali Wongso. Maju terus Pak Gubernur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. sore para pemirsa. Oke. Jadi Bapak Ali Wongso ini adalah seorang politisi senior, ya. Jadi bukan sebagai Ketua Umum SOKSI saja, tetapi beliau juga menjadi Ketua DPP Partai Golkar selama 3 periode dari 2004 sampai dengan 2017, anggota DPR RI 2009 sampai 2014, khususnya 2 kali anggota DPRD DKI Jakarta. Betul nggak Bang? Betul. Selamat sore dulu Bang. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah lama nggak ketemu. Dan saya juga kan pengurus ya Bang ya? Oh iya dong. Ketua Departemen Pengkajian Hukum. Pendidikan hukum, ya. Jadi ahli hukum. ahli berarti pas ya, saya berkata sama Abang ya. Bang, jadi begini Bang, ini sekarang kan hiruk pikuk, pro dan kontra segala macam lah dalam suasana pesta rakyat, pesta demokrasi rakyat ini sekarang kayaknya sangat memanas sekali, bahkan demo, terus ini pendapat ini ya, saling berargumentasi lah dengan alasannya masing-masing. Nah ini sebenarnya kita nih bagaimana nih dari Ketua Umum SOKSI atau dari SOKSI menyikapi masalah ini supaya bisa mengademkan lah, ya. Bang, gitulah. Ya. Gimana Bang? Silakan Bang. Baik. Jadi saya mau ingatkan semua pihak ya, kita semua, bahwa demokrasi itu harus selalu seiring atau melekat atau menyatu dengan persatuan bangsa. Betul. Ibarat mata uang 2 sisi. Mantap sekali ini nih. Jadi demokrasi tidak boleh merusak persatuan. Ya. Dan persatuan harus selalu menjunjung tinggi demokrasi, ya, dalam koridor hukum dan konstitusi. Betul. Sebab kalau demokrasi di luar hukum dan konstitusi, maka itu namanya anarkisme. Ya. Betul. Dan anarkisme akan merusak persatuan bangsa. Ya. Nah, jadi kita harapkan dinamika politik yang terjadi pra pemilu, ya, pemilu presiden, pemilu legislatif, ya, dan selama pemilu dan pasca pemilu, tentu bukan tidak mungkin ada masalah-masalah. Ya. Di sana sini mungkin ada yang mengatakan curang, ya. Tapi hati-hati, ya. Bukan berarti kalau kita melihat seekor ayam hitam, ya, semua ayam jadi hitam. Jadi ini logika. Ya. Jadi kembali kepada kalau ada fakta yang curang, ya, maka kembalikan kepada hukum. Gitu. Ya. Kan tadi saya katakan, ya, demokrasi itu, ya, tentu harus dalam koridor hukum dan konstitusi. Ya. Jika ada mengatakan tanda kutip curang, ya, mana buktinya? Laporkan ke Bawaslu, ya, laporkan kepada pihak-pihak yang berwenang sesuai dengan proses hukumnya. Nah, bisa saja kalau benar-benar terbukti curang, ya ada aturannya. Sampai-sampai juga ada yang harus diulang. Ya. Seperti saya dengar di Malaysia, ya, karena ada hal-hal yang melanggar di sana, ya, maka akan diadakan pemilu ulang di beberapa tempat, seperti di Kuala Lumpur dan beberapa daerah lainnya di Malaysia. Nah itu silakan. Iya. Memang demokrasi itu ya
namanya juga bagaimana partisipasi rakyat Ya. di dalam proses pengambilan keputusan tentang siapa pemimpinnya. Ya, ya. Ya toh? Pemimpin di eksekutif, presiden, wakil presiden, dan di legislatif. Nah, kemudian bagaimana mereka punya kedudukan yang sama di hadapan hukum. Di hadapan hukum. Dan mereka juga punya hak untuk mengawasi, mengkontrol. Sehingga kalau ada yang curang, ada yang tidak sesuai dengan aturan, ya silakan. Ya, ya. Tapi sedikit Pak, menanggapi barusan bahwa semua orang itu sama di hadapan hukum. Ya. Betul ya. Ya, ini tapi kan ada orang yang a priori juga terhadap itu. Jadi tumpul hukum itu tumpul ke atas, tajam ke bawah. Nah, gimana menurut pandangan Abang mengenai masalah itu? Jadi begini, ya. Kalau proses hukumnya menjunjung tinggi transparansi publik, Ya. saya kira kecil kemungkinan itu terjadi, ya, karena publik akan mengkontrol. Kalau hukumnya menjunjung transparansi publik. Ya. Oh, Ya. itu gimana tuh? Sekarang ini Hukum yang menjunjung transparansi publik ya, itu. jadi ada keterbukaan di situ. Katakanlah ada kecurangan di mana, fakta-faktanya dibuka saja ke publik. Oke. Ya. Lalu publik yang bisa akses itu juga bisa ikut serta melakukan social Partisipasi. control. Ya. Nah, jadi kalau social control itu begitu dibuka dan efektif, saya yakin ya tidak ada itu dalam proses hukumnya yang dikatakan tumpul ke atas itu. Ya. Kalau ada tumpul ke atas kan bisa dikritik. Ya. Tapi kadang-kadang begini katanya Bang, hukum itu jadi hanya berupa norma saja. Kadang-kadang hukum itu dalam pelaksanaannya itu tidak sampai kepada menyentuh kepada rakyat. Apakah kan hukum itu ada beyond the law, itu adalah mungkin etik ya Bang ya, yang sekarang lagi banyak dipermasalahkan. Oke lah, secara hukum sudah terpenuhi segala sesuatu, tapi secara etik tidak bisa terpenuhi. Ini mengenai masalah etik itu gimana sih Bang nih menurut pandangan Abang? Kalau hukum ini kan jelas ada tertulis ya. Betul. Pasalnya Ya. begitu. Ya. Nah, kalau etik ini kan lebih pada bagaimana kata hati kita, Perasaan ya. kita. Jadi ini bisa jadi terjadi perbedaan-perbedaan di dalam memandang etik ini. Betul. Makanya saya pikir kita harus lihat case by case apa masalahnya. Etiknya di mana ya? Nah, jadi kita bisa diskusikan dari sisi etiknya. Ya, etik itu apakah etik benar dan salah, baik dan tidak baik, dan gitu kan gitu Ya. etik itu. Betul. Apakah etik berdasarkan kepada sumber adat, kebiasaan, atau etik berdasarkan kepada agama dan kepada apa gitu loh Bang? Benar. Jadi etik ini kan lebih pada berlandaskan kepada kata hati. Iya. Dan kata hati Kang AA, Kang Dani, Ya. kan bisa saja beda dengan kata hati saya. Iya kan? Betul. Nah, bisa sama, bisa ada perbedaan sedikit gitu kan. Betul. Jadi sangat dipengaruhi oleh banyak variabel. Nah, Iya. makanya saya katakan kita lihat case-nya apa. Iya. Ya, saya pernah membaca satu buku memang dalam sebuah filsafat itu bahwa perasaan itu tidak ada sekolahnya katanya. Tidak ada akademi perasaan itu tidak ada. Jadi perasaan itu tumbuh dan berkembang Iya. dengan jiwa sendiri itu. Iya. Betul. Begitu ya. Nah, jadi gimana sekarang Bang mengenai penilaian? Nah, sekarang gini Bang, yang rame dibicarakan sekarang itu ada mengenai keluarlah film Dirty Food. Dirty Food. Dirty Food. Jadi pemilu yang kotor ya itu ya. Jadi pemilu yang kotor. Jadi keluarlah itu. Nah, itu juga masalah etik juga katanya Bang. Ya. Nah, Abang gimana melihatnya masalah Ya. itu tuh? Jadi pertanyaan pertama adalah yang meng-create, yang membuat, yang memproduk Dirty Food ini, apakah orang-orang yang bisa kita kategorikan independen ataupun 100% negarawan? Ya. Nah, kalau dia di situ terkandung ada kepentingan politik, ya,
apalagi politik praktis. Maka ya dirty vote kita anggap sebagai suatu gerakan politik praktis. Oh, Gitu kan? iya, iya. Nah, Ini pemikiran baru loh ini. Iya, dengan target-target tertentu. Tetapi jangan salah, tidak jarang orang mau menembak, malah dia tertembak sendiri. Iya, Artinya iya. lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Manfaatnya, iya, iya. Jadi ya bisa saja ya berakibat pada malah yang mau diserang oleh dirty vote ini malah disimpati. Ya, kan? Iya, 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 iya. Kan sering kali terjadi begitu. Iya, iya, iya. Jadi saya sendiri belum nonton dirty vote. Tapi Oh, belum ya? Belum nonton ya? Tapi katanya ya seolah-olah ada desain, by design Ya. kecurangan. Saya kira ya kembali kepada yang saya katakan tadi. Pemilu itu ada undang-undangnya. Ya, maka pemerintah, KPU menjalankan sesuai dengan undang-undang. Iya, iya, iya. Nah, kalau siapapun, pihak siapapun, manapun yang keluar dari undang-undang itu, peraturan yang diperlakukan di dalam pemilu, ya tentu ada Konsekuensinya. konsekuensinya. Ada proses hukumnya. Iya, gitu. iya, iya. Jadi ya tinggal saja bagaimana kita tegakkan demokrasi itu seiring dengan hukum Iya, iya, iya. di dalam koridor hukum. Iya, iya, iya. Jadi kalau demikian maka persatuan bangsa kita terjaga. Akan terjaga terus ya. Terjaga. Karena itu yang paling penting Ya, ya. dan setiap warga negara yang berdemokrasi ini harus menjunjung tinggi persatuan. Sebab itulah eksistensi. Untuk apa? Saya mau bicara sedikit lebih ekstrem. Iya. Ya, kalau hanya boleh saya memilih satu saja, pilih demokrasi atau persatuan, saya pilih persatuan. Karena itulah yang Lebih penting. menjadi eksistensi daripada Yes. kita sebagai negara bangsa. Kekuatan Iya ya. kan? Iya. Nah, tetapi kalau bisa ya demokrasi, saya katakan tadi mata uang dua sisi dengan persatuan. Nah, supaya persatuan ini terjaga, maka demokrasi harus selalu di dalam koridor konstitusi dan hukum. Atau juga Bang bisa dikatakan mungkin bahwa demokrasi itu sebagai alat untuk persatuan. Salah satu alat untuk persatuan. Bisa nggak begitu? Saya kira tidak persis begitu. Ya, demokrasi itu memang sebuah kebutuhan. Ya. Karena di situ eksistensi kita tadi kan setiap warga negara kan punya kedaulatan di dalam negara. Nah, bagaimana warga negara itu menyampaikan aspirasinya? Aspirasi itu ya bisa berbeda-beda. Ya, jadi demokrasilah salurannya. Ya, ya. Hanya demokrasi ini tidak boleh membuat perlemahan atau melemahkan persatuan. Nah, makanya diatur di dalam hukum, gitu kan? Ya, betul. Nah. Dan ini Bang, memang demokrasi itu kan persepsinya itu berbeda-beda. Mungkin lebih dari 100 sampai 200 diksi mengenai pengertian dan maksud daripada demokrasi ini. Ada dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat, ada bahwa adalah sebagai thinking, pemikiran dan lain sebagainya. Banyak sekali. Di Indonesia itu demokrasi semacam apa sih untuk jadi katalisator daripada persatuan itu? Ya, jadi demokrasi itu kan bertumbuh. Berkembang. Kita seringkali kan berikan sebuah nomenklatur pada demokrasi. Di masa Orde Baru misalnya kita kasih nomenklatur demokrasi Pancasila. Ya. Pancasila itu ideologi nasional kita. Ya. Jadi demokrasi harus dilandasi oleh ideologi itu. Dan juga harus berorientasi pada mewujudkan ideologi itu sebagai bagian yang paling mendasar daripada cita-cita kita sesuai dengan amanat pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Lalu sesudah reformasi itu tidak lagi disebut demokrasi Pancasila, demokrasi saja. Setelah reformasi ya. Tapi apapun menurut saya demokrasi itu paling tidak ada 3 nilai. Ini universal, mau dari teori apapun, klasik, modern, 3 nilai ini saya pikir paling tidak. Pertama adalah partisipasi rakyat di dalam mengambil keputusan. Ya. Keputusan apa? Keputusan yang menyangkut kehidupan rakyat. Ya, seperti pemilu. Dan juga di dalam pembuatan undang-undang. Makanya DPR di dalam membuat undang-undang harus hearing. Ya kan?
membuka partisipasi rakyat dalam proses pengambilan keputusan dan undang-undang itu Ya. dan sebagainya. Yang kedua adalah semua warga negara itu, rakyat itu punya kedudukan yang sama di hadapan hukum, Ya. di hadapan negara. Ya. Lalu yang ketiga pluralisme. Ya. Pluralisme ini ya artinya begitu terbuka untuk perbedaan Ya. dan ada social control Ya. dari perbedaan itu. Ya. Ya. Nah, jadi tiga nilai ini ada dalam setiap demokrasi. Jadi kalau kita katakan demokratisasi atau peningkatan demokrasi adalah meningkatkan ketiga nilai ini di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara. Ya kan begini, demokrasi di zaman Pak Karno ada yang dinamakan demokrasi terpimpin atau apa namanya, terus di zaman Pak Harto ada demokrasi Pancasila, terus selanjutnya ada demokrasi. Nah, apakah yang sekarang kalau dilihat itu kan lebih banyak kepada demokrasi mayoritas ya demokrasinya. Terus yang zaman Pak Karno kalau tidak salah, tapi mohon dikoreksi nanti sama Abang dan harus diluruskan ini. Demokrasinya itu adalah demokrasi musyawarah dan mufakat. Gitu. Betulkah itu seperti itu pandangan itu, Bang? Jadi begini, musyawarah mufakat itu kan sebuah model atau cara untuk mengambil keputusan. Ya. Ada cara lagi pemungutan suara. Ya. Jadi kalau kita sebagai satu negara yang kita kenal semangat kekeluargaan dan gotong royong yang tinggi, ya, adalah wajar kalau di dalam pengambilan keputusan itu didahului dengan bermusyawarah dulu. Musyawarah mufakat dulu. Ya, bermusyawarah Iya. untuk mencapai mufakat. Ya. Nah, tetapi kalau tidak tercapai mufakat dalam musyawarah itu, ya kita tidak menolak ataupun menghambat voting atau pemungutan suara. Jadi pemungutan suara adalah sebuah cara demokrasi juga yang bisa tetap kita kategorikan dalam semangat kekeluargaan dan gotong royong. Nah, yang penting sekarang ini adalah bagaimana pendidikan yang mendewasakan orang berdemokrasi. Gitu. Artinya setiap orang itu menghargai perbedaan. Itu dulu. Kan tadi saya katakan pluralisme. Pluralisme, iya. Jadi hargailah perbedaan pandangan, perbedaan pendapat, bahkan perbedaan pilihan. Ya, jadi jangan katakanlah yang sana pendukung 01, yang di situ pendukung 02, di sono ada pendukung 03, lalu mereka berbeda lalu ribut. Nah, itu tidak dewasa. Ya. Perbedaan itu harus dilihat sebagai sebuah anugerah, sebuah kekayaan. Ya, dong? Jadi perkara nanti siapa yang lebih banyak suaranya, ya itu kan ada kontestasi. Ya, tentu yang menang, yang unggul adalah yang terbaik. Di mata rakyat, gitu kan. Pendidikan demokrasi itu memang saya underline itu, Bang, mengenai pendidikan demokrasi itu. Saya semalam itu mendengar berita ada suami istri, ada KDRT di daerah Batam kalau nggak salah itu, sampai dipukul karena apa? Karena beda pilihan presiden. Karena beda pilihan presiden, dan dia katanya sekarang itu perkawinnya udah di ujung, hampir perceraian. Ya, itu memprihatinkan. Nah, itu gimana? Saya dulu waktu di DPR pernah menyampaikan suatu gagasan ya, badan legislasi. Ya, Bang. Perlunya pendidikan kebangsaan. Ya. Jadi pasca Orde Baru ya, di masa reformasi, pendidikan kebangsaan ini kurang sekali. Baik di sekolah maupun di luar sekolah. Kalau dulu ada P4 ada PMP, ya, ada PMP. Pendidikan Moral Pancasila, ya. Itu merupakan pendidikan kebangsaan. Ya. Jadi saya pikir ya pendidikan kebangsaan itu diperlukan. Ya, soal bagaimana nanti kontennya, modelnya itu bisa diatur. Mana yang paling baik untuk bangsa ini sekarang ini dan ke depan. Ya. Nah, tapi intinya adalah pendidikan kebangsaan ini
sebuah pendidikan politik yang mendewasakan warga negara Indonesia itu sebagai orang Indonesia, punya jati diri keindonesiaan, dan punya wawasan dan punya pemahaman tentang bagaimana berdemokrasi, gitu. Supaya tetap demokrasi itu menjunjung persatuan bangsa dan menuju kemajuan. Jadi suami istri yang di Batam tadi itu nggak perlu ada terjadi cekcok, gitu. Atau siapapun tidak perlu ada konflik, oleh karena perbedaan. Apabila ada pendidikan kebangsaan yang sudah memadai. Saya dulu usulkan itu perlu undang-undangnya. Nah, di undang-undang itu akan diatur bagaimana pendidikan kebangsaan itu. Undang-undang pendidikan kebangsaan. Dan dibuat juga di situ diatur lembaganya. Semacam BP7 dulu. Tapi bukan seperti BPIB sekarang. Ada badan pelaksana atau penyelenggara pendidikan kebangsaan. Dari pusat sampai ke kabupaten kota. Itu penting. Apalagi kalau kita lihat globalisme sekarang ini. Jadi kekuatan-kekuatan asing itu pasti ingin mempengaruhi kepemimpinan yang ada di Indonesia. Pasti. Jadi di dalam pemilu 2024 ini pun, secara logika saya, itu pasti ada kelompok-kelompok asing yang ingin mempengaruhi supaya yang terpilih itu adalah yang dianggap kooperatif sama mereka. Tentu untuk kepentingan mereka. Dan kalau tidak bisa kooperatif, mereka kan coba ganggu. Itu logika politiknya. Nah, jadi kalau rakyat kita punya kedewasaan politik, maka itu sulit sekali dipengaruhi. Sulit sekali dijadikan proksi boneka mereka. Apakah asing itu yang tadi abang maksud itu termasuk juga termasuk juga oligarki atau bukan? Termasuk nggak itu oligarki? Oligarki itu ya sudah pasti ada kecenderungannya terkait dengan konspirasi itu. Jadi ini bisa menjadi sebuah konspirasi besar. Konspirasi dengan asing. Tapi tidak berarti semua konglomerasi misalnya terlibat dengan itu. Bukan kita generalisir, tapi bukan tidak mungkin. Karena apa? Mereka membutuhkan proksi-proksi. Nah, jadi saya mau katakan kita rakyat harus waspada tentang ini. Jangan sampai lengah. Nah, kita bersyukur bagaimana patriotisme ekonomi, nasionalisme ekonomi mulai tumbuh. Nah, hilirisasi itu adalah manifest daripada patriotisme ekonomi. Soal ada yang kurang di sana sini, itu biasalah, kan bisa diperbaiki, sempurna. Tapi konsep, tesis hilirisasi bagus lah. Value added itu kan. Jadi dulu pun ada istilah bagaimana kita membangun katakanlah ekonomi yang mandiri. Jadi bahan-bahan baku kita, bahan mentah kita itu kita olah menjadi setengah jadi dengan industrialisasi. Nah, lalu nanti bertahap kemudian menjadi jadi barang jadi. Nah, jadi kita tidak ekspor dalam kondisi barang mentah, tapi sudah setengah jadi. Maka ada nilai tambah. Dan nilai tambah itu apa? Antara lain lapangan kerja, berarti ekonomi rakyat. Itu multiplier effect. Nah, juga tentu devisa. Dengan demikian Bang tadi mengenai masalah partisipasi asing itu bersifat negatif atau positif? Partisipasi asing itu bukan intervensi asing partisipasi asing yang seperti abang tadi katakan. Kalau partisipasi dalam arti investasi ataupun kerjasama dalam bidang-bidang tertentu yang saling mendukung, saling menguntungkan positif Positif kalau demikian. Tapi kalau
partisipasi dimuati dengan kepentingan-kepentingan tertentu yang merugikan kita Ya. sebagai bangsa ya negatif. Ya. Gitu. Apa tuh kira-kira kepentingan yang akan merugikan kepada kita itu diantaranya? Ya, katakanlah menghambat hilirisasi. Ya. Oke, menghambat Atau hilirisasi, ya. industrialisasi daripada sumber daya alam gitu. Ya. Kenapa dihambat misalnya? Ya supaya mereka beli ya, murah, Ya, ya. barang mentah. Ya. Ya, ya. Jadi kalau mereka beli murah ya kita kehilangan opportunity, peluang gitu kan? Betul, Nah, betul. mereka yang mendapatkan nilai-nilai tambah dari situ. Ya. Ya, 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 ya. Misalnya begitu, itu contoh. Gitu. Ya, ya. Jadi kan sekarang itu kita tidak bisa menutup sebelah mata, tetapi kita menyaksikan sendiri sekarang bahwa mungkin hilirisasi itu belum begitu bukan manfaat, belum begitu dirasakan oleh banyak masyarakat Indonesia. Ya, bukan berarti masyarakat tidak mendukung mungkin ya, tetapi belum begitu. Dan kedua, sekarang mengenai pangan saja, sekarang harga beras hari ini, harga beras premium itu sudah hampir 20.000, nyaris hampir 20.000. Padahal negara kita negara agraris negara agraris yang harusnya kita tidak usah kesusahan dengan itu gitu. Nah, pandangan abang mengenai masalah ini ya untuk rakyat Indonesia gimana nih? Ya, kalau nggak apa-apa kan kita lari ke sebelah sini ya. Kalau ya. pangan, Ya. ya itu kita kan terus menerus bagaimana memperkuat ketahanan pangan. Oke. Ya. Ketahanan pangan ini tentu kita harus tingkatkan produksi pangan. Ya. Dengan diversifikasi pangan. Ya. Jadi ada beras Ya. dan ada jenis-jenis pangan yang lain. Ya. Seperti zaman Pak Harto lah diversifikasi. Ya, dan itu. sekarang juga ada apa itu namanya porong apa itu kan bagus juga itu ya dibuat beras mahal, bahkan itu bisa diekspor mahal kan. Ya. Nah, jadi tanah kita luas, Ya. lahan pertanian kita luas. Betul. Nah, tinggal saja bagaimana peningkatan produksinya. Ya. Produktivitas dari lahan-lahan yang luas itu ya tentu memang harus dibangun ya diberikan nilai-nilai yang lebih baik. Katakanlah bagaimana irigasi, Ya. gitu. Irigasi itu akan membuat produktivitas naik. Ya. Ya. Jadi saya dulu waktu DPR saya temukan beberapa potensi-potensi bendungan yang bisa dibuat tetapi belum dibuat. Nah, sebenarnya kalau dibuat kan lebih banyak hasil daripada Ya. beras di daerah itu. Ya. Ya, jadi ini saya kira menjadi tugas pemerintah. Ya, bagaimana meningkatkan produktivitas. Selain itu juga sekarang ini kan teknologi bibit. Ya, teknologi bibit itu mulai dari kualitas dan kuantitas, ya, sehingga lebih besar produksinya per hektar itu ada dan itu tinggal dimanfaatkan. Nah, itu saya ingin dan betul. kita harus terbuka terhadap teknologi ini. Ya, nah itu yang saya ingin tekankan itu ke situ. Ya. Jadi sekarang ini kita luas tanahnya. Tetap semua orang Indonesia mungkin yang di pegunungan dan di mana hampir bisa bertani. Ya. Nanam beras, nanam singkong itu hampir semuanya bisa. Tetapi dengan cara-cara tradisional. Nah, di Indonesia sekarang rata-rata di Jawa dalam per hektar itu sekarang rata-rata antara 4 sampai 5 ton per hektar dapat beras itu gabahnya itu gabah beras itu. Nah, sedangkan di luar negeri mungkin di Thailand udah sampai kalau tidak salah saya baca antara 20 sampai 30 ton dengan adanya teknologi itu, dengan ada teknologi itu. Nah, dari dulu kita memang sudah pangan terus gitu loh. Sebenarnya apa sih Bang yang salah dari masa-masa lalu? Bukan yang salah ya, yang tidak sesuai dengan yang sekarang ini gitu loh. Apa yang salahnya itu? Ya, saya pikir, Dari ketahanan pangan ini. Kita membahas pangan sedikit lah. Ya, saya pikir ya nantilah kita percayakan pada pemerintah yang baru nanti. Ya. Ya, ini yang baru kan baru Oktober ya. Oktober. Nah, Ya. berarti sekarang Pak Jokowi masih. Ya.
Jadi kita percaya kepada paling tidak abang bisa memberikan masukan ya, lah kepada pemerintah yang akan datang. Ya, kepemimpinan Pak Jokowi sekarang. Ini kan masih banyak ini. Berapa bulan lagi kan? Ya sekitar 8 bulanan lah. Ya, jadi 8 bulan kan banyak gitu. Iya. Jadi ada menterinya kan, ada dirjen-dirjennya. Nah, yang mengenai pangan ini, saya pikir ini harus di audit ya. Di mana problemnya? Ya. Jikalau kita menaikkan produktivitas. Jadi harus diaudit ya. Ya diaudit ya. Di mana problemnya? Lalu Itu masukan yang bagus. problem solvingnya apa? Dan saya kira nggak ada sulit-sulit karena kita percaya mulai dari menteri sampai pejabat eselon 1, 2, 3 itu pintar-pintar. Ya. Gitu? Dan rakyatnya juga sudah bisa bang nanam. Iya, jadi tinggal saja bagaimana kemauan politik. Nah itu. Kemauan politik untuk mengaudit dan terbuka kepada teknologi, ya, teknologi pembibitan, teknologi proses pengolahan dan sebagainya. Ya. Ya kan? Sambil kita juga transfer of technology. Yes. Gitu. Ya, Nah, jadi kalau demikian, saya kira nggak ada masalah. Ya. Kemudian juga perdagangannya, ya kan? Marketnya ya. Nah, perdagangan ini harus diaudit juga, jangan sampai ya petani dapatnya sedikit, malah yang broker-broker ini yang banyak, gitu kan? Iya, pedagangnya ya. Jadi dibuatlah sedemikian rupa sehat perdagangan pangan itu. Iya. Jadi kan sekarang itu begini bang. Sekarang itu di kita itu kebanyakan kan buruh tani ya, bukan petani ya, buruh tani kebanyakannya itu. Kedua, mereka petani ini kadang-kadang sulit untuk ini tuh. Ketika dia menanam cabai hari ini harganya 80.000 sampai 100.000 gitu loh. Ketika hari ini tuh 80.000, mereka berani jual TV, jual kulkas segala macam untuk bertanam itu. Ketika panen harganya 15.000, 20.000, matilah itu. Iya. Itu jadi kan petani itu dengan demikian harus diproteksi gitu dan Nah. subsidi. Nah itu gimana itu? Nah itu termasuk yang harus diaudit ya. Bagaimana pola tanam? Ya. Jadi ada hukum ekonomi kan tentang supply and demand. Ya. Jadi kalau penawaran naik, sekali panen kan banyak ya. Sedangkan permintaannya tetap. Ya. Maka harga turun. Harga turun dari 20.000 tadi. Gitu. Jadi ini yang harus didesain. Dan di sini pemerintah, ya, mulai dari pemerintah kabupaten, ya, kota, itu harus proaktif. Jadi bagaimana pola tanamnya. Jadi kalau ini ditanam berapa luas, nah, nanti marketnya di mana. Nah, jadi mungkin bisa diatur itu pola tanamnya. Ya kan? Lalu diperluas juga akses marketnya kemana, ya toh? Dan infrastruktur kita sudah semakin bagus, ya. Itu berarti transportasi pun lebih kondusif. Nah, jadi transportasi dari produksi pertanian ini sudah lebih bagus. Nah, jadi bisa saja ini dijualnya di mana, ya toh? Tidak harus di provinsi itu. Apakah bisa ini ke provinsi lain, bahkan untuk komoditi tertentu bisa ada diekspor. Gitu. Apakah tidak sebaiknya, ini pandangan saya, Bulog ini diaktifkan lagi, ya? Dia sebagai stabilisator daripada pangan. Kan dulu tuh sebagai stabilisator dari pangan kan, beras sampai 9 bahan pokok yang distabilisasikan oleh Bulog ini. Nah, termasuk jagung, kedelai dan lain sebagainya itu. Nah, sampai kepada cabai segala macam. Karena kasihan bang, kalau nggak diproteksi itu petani. Sekarang dia bawa cabai dari Wonosobo bang, pakai truk. Harganya bener, masih segitu, masih harga mah. Tetapi sampai di pasar Cibitung itu nggak ada yang beli. Kata yang punya lapak ya udah simpen saja di situ. Dia daripada dibawa lagi balik ke sana ke Wonosobo. Dia mendingan jual dengan harga berapa saja, gitu. Nah di sini apakah pemerintah tidak bisa menjadi protektor terhadap petani itu? Saya katakan pola tanam.
Nah sebenarnya banyak juga pangan itu yang bisa diproduksi menjadi barang-barang yang tahan lama, ya seperti cabai Storage kering, ya, storage ya. bisa dibikin jadi cabai kering. Ya, betul. Cabai kering itu sama nikmatnya juga dengan Iya. cabai yang nggak kering. Ya. Seperti di Korea kan? Iya, Iya, Ya. betul. Kalau di Jepang togarasi gitu. Togarashi. Jadi itu juga harus didorong. Itu hilirisasi. Hilirisasi. Nah, hilirisasi di pertanian. Iya. Nah, jadi Bulog boleh-boleh saja ngambil peran, tetapi teknologi harus masuk. Tetap masuk. Iya. Hilirisasi. Gitu. Update lah nanti Ya. itunya teknologinya ya. Betul. Gitu ya. Itu kan sebenarnya kasihan sekali dengan itu di antara satu kasus. Mungkin kasusnya akan lebih banyak daripada itu Ya. mengenai masalah itu. Ya. Dan begini, Bang. Sekarang mereka datang itu bukan karena kebanyakan cabai yang ditanam di sini, Bang. Dari Wonosobo itu karena ada impor yang masuk. Ya. Impor masuk bawang putih, bawang merah, masuk ke sini dan cabai pun ada yang masuk ke sini. Ya. Akhirnya di sini melimpah Ya. barang-barang itu. Jadi petani merasa dirugikan. Mungkin apakah gara-gara kita WTO itu free trade itu atau gimana gitu. Ya. Nah, gimana menurut pandangan Abang kan itu? Saya pikir memang perlu dikendalikan juga impor ini. Ya. Jadi dalam batas-batas bisa kita kendalikan tanpa melanggar perjanjian-perjanjian internasional. Ya. Kita harus kendalikan untuk kita membela petani kita. Gitu. Jadi di samping itu juga petani juga harus kita tingkatkan kualitasnya di dalam bertani. Ya. Iya betul. Baik itu kualitasnya maupun kuantitasnya. Betul. Gitu. Setuju saya. Nah, sehingga juga nanti akan mempengaruhi kepada daya saing. Jadi kita harus berpikir petani kita nanti memproduk untuk ekspor. Ya. Yang bersaing dengan negara lain di negara lain, Ya. gitu kan? Betul. Jadi sekarang bersaing di negara sendiri. Dengan pedagang. Nah, jadi ya tadi saya katakan kita kendalikan impor, ya, sebatas yang bisa dikendalikan. Tetapi juga di sisi lain daya saing produksi kita, petani Ya. kita, ya, industri kita. Harus pakai teknologi lah Ya, sekarang harus bertaninya kita ya. tingkatkan. Kan ini kan untuk kesejahteraan rakyat. Oh ya, ini politik Ini kesejahteraan rakyat. Kita itu justru yang begini nih, yang Ya. kayak gitu. Ini mungkin yang bisa meresap kepada rakyat, kepada tenaga kerja segala macam. Di mana kalau pertanian itu kan akan banyak sekali, itu kan padat karya. Ya. Padat karya itu. Nah, sekarang Bang, supaya mungkin untuk pencerahan aja nih bagi pemerintahan yang akan datang nih, meskipun masih 8 bulan lagi kan kalau kata orang Sunda itu telur itu ya meskipun keluar dari pantat ayamnya bisa dimakan, enak dimakan gitu loh. Artinya bahwa yang baik itu dari siapapun kan bisa lah. Boleh gitu loh. Namanya baik. Ya namanya baik kan gitu. Ya. Telur pun dari pantat ayam kan kalau enak ya kan dimakan gitu loh. Gitu. Nah, jadi kira-kira nih kalau Abang punya pandangan nggak itu untuk untuk memproteksi dan mensubsidi daripada petani pupuknya, terus infrastruktur lainnya sehingga petani ini menjadi benar-benar petani yang sejahtera. Jadi petani itu jangan dikategorikan menjadi kaum miskin itu adalah orang petani gitulah kaum miskin itu. Gitu loh Bang. Baik. Gimana Bang? Ya, saya kira petani itu kan perlu terus-menerus mengisi diri. Iya. Mengisi diri dengan skill. Iya. Bagaimana skillnya bertani. Bagaimana juga dia punya akses terhadap informasi perkembangan pertanian, baik yang ada di Indonesia maupun di luar, dan terus-menerus meningkatkan produktivitasnya. Ya. Kemudian juga pemerintah tentu membina dalam rangka bagaimana dia bisa bertumbuh, aktualisasi diri, ya, dan dia punya akses terhadap berbagai yang dibutuhkan, akses permodalan misalnya. Bagaimana perbankan kredit usaha rakyat harus real
bisa mau berikan dukungan terhadap aktualisasi diri petani. Kalau dia masih kecil, itu jangan bicara kolateral. Ya, Gitu? betul. Nah, jadi menurut saya tanpa mengurangi asas prudensial perbankan, Ya. itu perbankan cukup dengan mendasarkan dua, attitude dari petani, Ya. kejujurannya lah ya, sama kedua rentabilitas usaha pertaniannya. Jadi ya kalau pertanian kan rentabilitasnya saya Sangat kira tinggi, risikonya tinggi sekali Nah, itu. tinggal saja attitude-nya. Iya, iya. Lalu kalau seseorang petani dipandang perlu dibimbing dalam skill Teknisnya, tertentu, ya. itu bank harus menyediakan itu. Ya, Ya kan? setuju saya. Gitu. Jadi Bagus. jadi dalam hal ini negara harus hadir melalui bank-bank ini Ya, ya. untuk membantu permodalan petani. Itu akses. Ya. Brilian Nah, ide itu ya. Nah, jadi jangan sampai mereka terjebak ke rentenir. Betul. Ya. Itu. Jadi negara harus jelas, tegas posisinya berhadapan dengan rentenir dalam rangka memberikan permodalan pada petani. Jadi jangan biarkan rentenir. Ya. Jadi biarlah mereka bisa akses kredit usaha rakyat yang mudah, murah, dan cepat. Ya. Jangan lama-lama. Betul. Jadi penilaian terhadap bank pun ya harus diukur daripada sejauh mana dia bisa menyalurkan kur itu, dan harus jelas kur kepada kelompok-kelompok sasaran petani yang real. Ya. Nah, bukan yang dibuat seperti apa gitu ya, maya gitu. Ya. Jadi harus real. Nah, kemudian bagaimana petani itu punya akses terhadap teknologi? Ya. Jadi teknologi ini kan cepat berkembang. Ya, betul. Jadi teknologi pertanian, termasuk teknologi informasi. Ya. Gitu. Mereka pun bisa menjual melalui teknologi informasi. Ya, melalui online ya. Ya, bisa. E-commerce ya. E-commerce. Jadi mereka harus punya akses, diberikan akses. Nah, apalagi akses yang dibutuhkan oleh petani. Gitu. Ya, penjualan, ya, antara lain, ya, market. Ya. Market. Mereka bisa dihubungkan dengan pelaku-pelaku ekonomi termasuk traders tadi. Ya. Dibuat hubungan yang simbiosis mutualistik, saling mendukung. Nah, sekarang ini memang bank sudah ada mengenai ini itu untuk petani. Nggak apa-apa kita memperdalam sedikit lagi ya. Kita perdalam sedikit lagi. Mengenai kur untuk petani itu. Cuman pemberiannya itu harus ada off-taker. Ya, di mana si off-taker itulah yang akan menjamin bahwa petani ini benar. Si off-taker itu. Nah, yang kesusahan itu sekarang itu tidak setiap macam pertanian yang bisa diberikan kepada oleh bank itu, tidak kepada setiap, tapi hanya kepada petani-petani tertentu saja, mungkin yang captive lah, lebih captive itu mungkin dari segi perbankan. Padahal seperti petani cabai atau petani kol di puncak segala macam itu sebenarnya itu lebih membutuhkan sebenarnya terhadap gitu, dan masa panennya cuma sebentar itu. Nah, tetapi kurang begitu mendapatkan perhatian yang begitu itu. Nah, menurut Abang, bagaimana itu solusi untuk memberikan kepada petani-petani sayur, seumpamanya yang menanam begitu untuk mendapatkan permodalannya itu? Ya, saya pikir begini ya, boleh-boleh saja diharuskan ada off-taker. Ya. Tetapi jangan gula kaku. Perbankan tidak boleh kaku. Oke. Ya. Setuju. Jadi bisa saja seseorang petani misalnya, ya dia bertani apa, Ya. ya dia tinggal dilihat marketnya di mana. Ya. You know? Jadi kalau sudah jelas itu marketnya, ya nggak terlalu pusing itu off-taker itu kan. Harus. Iya. Harus jadi, begitu. jadi nggak usah rigid lah. Ya. Yang penting bagaimana dia dapat bertani, menghasilkan,
dan nanti menjual dan dia dapat mengembalikan modal atau pinjaman Ya. dengan bunga rendahnya. Iya betul. Ya, itu aja. Jadi Betul. Jadi yang penting kita masuk ke substansinya. Ya. Ya kan? Bagaimana petani kita bertumbuh, berkembang. Ya. Ya. Dengan model A, model B kan bisa. Ya, Itu ya. salah satu model lah off taker itu. Ya, Mungkin ya. juga petaninya kumpul dulu berapa orang. Ah, gitu ya, kan? ya, ya, Itu betul. satu model silakan. Tapi Ya, jangan satu takut orang dengan off-taker. satu model. Iya, iya, iya. Jadi betul. berbagai model bisa dibuat. Harusnya berbagai model, jangan cuma petani kopi aja Iya. atau petani jagung aja gitu loh. Tapi kan petani tukang sayur itu kalau seperti kol aja cuma 2 bulan, Bang. Udah panen itu. Iya. Dan dia kan biasanya itu yarnen, Iya. dibayar panen gitu loh. Pas dibayar panen ya ini kan cuman memang ada risikonya. Besar sekali risikonya kalau tidak jadi fuso Ya. atau apa itu mungkin tidak terbayar gitu. Betul. Nah itu bagaimana cara menanggulangi yang begitu tuh? Iya. Jadi bisa dibikin beberapa model lah. Iya. Off taker itu kan tidak harus perusahaan. Iya. Bahkan off taker di pasar tradisional pun banyak. Nggak, off-taker itu ini ketua apa namanya kelompok tani, off-takernya. Oh iya. Ketua off-taker ini kelompok tani. Ya, itu kan juga ada hubungannya dengan bayarnya kan. Iya, ada hubungan dengan bayar. Itu maksud saya. Kalau nanti sebenarnya BNI memberikan kepada satu kelompok tani, Ya. tapi dia udah bawa bayarnya. Ini Ya. bayarnya gitu. Nanti kopinya itu dibeli sama si ini gitu. Ya. Jadi memang safety sekali gitu loh. Iya. Gitu. Jadi ya Bulog pun melakukan itu juga kan, tapi untuk jenis tertentu. Kalau Bulog kan sekarang hanya untuk beras saja. Ya, jenis tertentu. Ya, jadi udah kan kalau dulu sampai 9 bahan pokok, Iya. bahkan sudah masuk kepada cabai. Cuman begitu reformasi sudah dihilangkan Iya. lagi gitu. Jadi bank harus diberikan suatu tugas untuk itu yang jelas ya. Jadi jangan sampai ada petani yang tidak dapat modal. Ya. Atau berhenti bertani karena kurang modal, nggak boleh. Iya. Jadi bank merupakan representasi negara hadir di situ. Iya. Terus gimana cara sekarang seperti di Jawa, Bang? Nih. Apa dari Kerawang, Cikarang sekarang sampai ke Purwakarta. Sebentar lagi udah sampai ke Subang. Di situ tuh kan semuanya daerah-daerah pertanian. Nah, terus daerah-daerah pertanian yang dimana di situ ada industrial estate. Artinya bahwa kita sudah banyak sekali lahan-lahan pertanian yang hampir habis untuk menanam pertanian. Nah ini memproduksi lagi itu kan sangat sulit sekali. Apa pemerintah yang harus lakukan terhadap ini baik. untuk lahan-lahan pertanian itu? Nah, jadi di situ kita ada tentu yang disebut rencana tata ruang. RUTR ya. Tata ruang wilayah RTRW. Jadi itu kan ada menterinya itu ya, pertanahan dan tata ruang. Jadi tata ruang itu ada di setiap provinsi Ya. dan di setiap kabupaten kota. Ya. Ya, jadi perubahan tata ruang itu nggak boleh sembarangan. Jadi misalnya daerah pertanian dirubah, Ya. nah itu harus ada pertimbangan yang dalam dan luas. Nah, sampai ke amdalnya, FS-nya gitu Ya. Jadi ya kita harapkan itu daerah-daerah pertanian itu jangan sampai mudah dirubah. Ya. Ya. Nah, jadi itu kan juga ada kontrol DPRD ya kalau di daerah. Ya. Dan kita harapkan DPRD-nya betul-betul mengontrol. Ya. kan? Ya. Nah, jangan pula ya mengolah gitu kan. Ya. Nah, itu. Ya. Jadi mungkin dari pusat sih kebijakannya seperti begitu. Cuman kan sekarang dengan otonomi daerah itu banyak mereka yang merubah RUTR, meskipun RUTR itu kalau nggak salah 20 tahun sekali ya dirubahnya itu. Tetapi mereka banyak yang merubah dari lahan-lahan pertanian menjadi lahan-lahan industri gitu. Nah, terus bagaimana kebijakan pemerintah terhadap otonomi daerah tersebut? Jadi lahan industri pun kita butuhkan. Ya, sangat-sangat butuh. Tapi tidak Di lahan pertanian. bisa menghapus lahan pertanian gitu saja. Iya, betul. Makanya perlu ada pertimbangan yang komprehensif. Jadi apa akibatnya kalau ini diganti, apa dirubah gitu. Harus dihitung itu. Tapi begini Bang, biasanya
saya pernah berbicara dengan beberapa kepala dinas yang ada di kabupaten dan di Kota Madya, itu kenapa dia jadikan ini industri? Karena apa? Dia returnnya lebih cepat untuk pajak dan untuk pajak dan PAD-nya akan menjadi lebih tinggi karena adanya pabrik tersebut, gitu loh. Sedangkan dari pertanian itu tidak akan ada dengan yang begitu, dengan itu gitu. Oh enggak, seperti kepala-kepala dinas di daerah itu dia mengatakan bahwa kenapa lahan pertanian dijadikan lahan industri itu karena jadi daerah industri itu lebih cepat returnnya. Oke. Dan pabrik itu pajaknya lebih besar daripada dijadikan lahan pertanian, gitulah Pak. Jadi begini yang saya maksud itu harus dilihat oleh pemerintah daerah. Ya, ya Bang. Bersama DPRD secara komprehensif. Ya. Ya. Jadi bagaimanapun kan semuanya ini pembangunan ini Ya. adalah untuk masyarakat. Iya, iya Bang. Untuk masyarakat, dan masyarakat ini kita bicara seluruh masyarakat. Katakanlah di mana, di daerah itu, di Jawa Barat misalnya, seluruh masyarakat Jawa Barat, atau di Subang, ya, di Garut gitu kan. Nah jadi itu yang disebut operational research, ya. Jadi kalau ini dijadikan industri, apa plusnya apa minusnya? Dan bagaimana akibatnya terhadap yang peruntukan sebelumnya lahan pertanian. Lahan pertanian, ya. Apakah lahan pertanian ini kalau dirubah jadi industri mengurangi lahan pertanian di kabupaten itu atau ada gantinya, gitu kan? Nah, jadi itu yang dihitung akibat buruknya terhadap masyarakat. Nah, jadi jangan dilihat sepotong, harus dilihat komprehensif. Jadi industri oke, tapi jangan memundurkan pertanian. Nah, karena pertanian tetap kita butuhkan. Produksi pertanian, apalagi pangan, ya kan? Nah, jadi jangan sampai misalnya nanti ya kita ada tambahan dari sisi apa tadi penerimaan dari Pajak. industri ini pajak, Terus tenaga kerja, ya tenaga kerja, tetapi juga di pertanian kita selain juga kehilangan lapangan kerja juga kehilangan lahan pertanian. Ya itu produksi kita turun. Ya, pasti. Nah kalau produksi turun apa akibatnya? Gitu. Ya. Nah jangan pula akibatnya ya membeli beras mahal, gitu. Ya. Karena persediaan yang kurang. Nah itu harus dilihat menyeluruh lah. Itu yang disebut operational research. Iya. Ya rata-rata sih kalau sekarang ini tidak ada yang diganti. Setelah seperti Karawang itu nggak ada yang diganti. Udah jadi pabrik, udah nggak ada yang diganti. Itu udah ribuan hektar itu. Jadi bahkan sekarang jadi perumahan di sana. Jadi misalnya soal beras kan, ya kenapa kita harus ada impor beras? Gitu. Iya. Sebenarnya kan karena beras kita kurang. Iya untuk cadangan itu. Loh kok kurang? Padahal tanah kita luas. Nah itu kembali ke situ tadi. Iya. Ya. Jadi kita harus memang meningkatkan tadi produktivitas. Iya. Mulai daripada bagaimana lahannya, bagaimana irigasinya, dan bagaimana bibitnya, bagaimana teknologinya, begitu. Jadi menurut pandangan Abang memang swasembada pangan itu masih jauh ya? Ya, swasembada. Kalau dilihat dari sekarang itu. Kalau pengertian saya swasembada, ya itu kemandirian. Ya. Kemandirian. Jadi pada saat swasembada kita tidak lagi perlu impor. Jadi masih jauh kita akan swasembada itu. Ya, kalau sepanjang kita masih impor, ya kita Ya. masih menuju swasembada. Nah, ketika kita nanti suatu saat malah mengekspor, nah itu paten namanya kan. Iya. Itu namanya pasca swasembada, gitu kan. Iya. Ya, kalau dulu kan ingat ucapan Pak Harto yang penting kenyang dulu kan. Apa orang-orang itu perutnya gitu. Ya. Kalau udah kenyang perutnya itu tidak akan ada demo, tidak akan ada apa-apa. Itu makanya Bulog itu selalu menstabilkan Ya. harga beras itu gitu. Harga beras, harga minyak itu Ya. BBM juga terus-terusan distabilkan. Ya.
Karena itu ya akan menjadi potensi daripada ini kan masyarakat Iya. gitu. Kita kembali lagi kepada hukum ya Bang ya. Gimana? Boleh. Tapi Hukum dan politik. tapi ini mengademkan sekali nih Bang. Oh iya boleh. Mengademkan sekali nih pertanian itu. Oh iya penting itu. Penting sekali. Nah sekarang ini Kita anak petani juga. kita bergaul terus dengan petani kan. Ya. Nah, begini. Sekarang ini kan dengan kita kembali lagi kepada yang awal peristiwa mengenai masalah hukum itu. Sekarang banyak gugatan-gugatan yang dari Mahkamah Konstitusi ya. Bukan gugatan, masih banyak mempermasalahkan mengenai masalah terutama putusan 90 itu. Sekarang sudah selesai, itu sudah selesai sebenarnya. Ya, tetapi begitu setelah pemilu ini setelah pemilu selesai ini naik lagi gitu, bahkan menjadi viral lagi mungkin kalau di medsos, terutama setelah quick count ya. terutama setelah quick count itu ini fenomena apa Bang ini masalah begini tuh. Oke lah, masalah politik, masalah hukum dan sebagainya. Apakah ini adalah masalah ketidakpercayaan atau masalah sentimen atau masalah apa nih Bang mengenai ini itu? Sekarang ini muncul lagi Bang, hampir viral sekarang itu. Ya. Jadi saya menghargai perbedaan pendapat. Ya. Ya, jadi ada pendapat atau sikap tidak mendukung katakan Pak Gibran Ya. dengan alasan segalanya urusan dia lah. Ya. Apakah itu karena dianggap terlalu muda atau bagaimana apapun itu. Tapi juga ada yang sebaliknya mendukung Pak Gibran, gitu, juga dengan alasan-alasan. Nah ini perbedaan pendapat. Iya. Nah, perbedaan pendapat dalam negara demokrasi itu sah. Ya. Tetapi ketika orang memaksakan pendapatnya, ya, nah itu menjadi masalah. Kalau dia mau pendapatnya itu menjadi pendapat umum dan menjadi hukum atau keputusan, ya harus proses hukum, gitu kan? Ya, ya. Nah, proses hukum dan ada proses itu, ya. Saya dengar, ya ada yang mau gugat lagi, ya tuh, Ya. sebagainya dan sebagainya. Silakan, tapi proses hukumnya kan sudah ada. Ya. Nah, saya mau sampaikan, mengapa Pak Gibran menjadi calon wapres? Ya. Karena dicalonkan oleh partai politik Ya. sesuai dengan undang-undang. Beberapa partai politik berkoalisi mencalonkan beliau sebagai cawapresnya Pak Prabowo. Dan partai-partai politik yang berkoalisi ini memandang beliau sangat layak. Iya dong, kalau nggak diusulkan kan? Bukan karena anak presiden ya? Ya itu kita berpikir, Di antaranya apa? berpikirnya positif. Positif, ya, ya, ya. Kan pasal 169 Undang-Undang Pemilu yang mengatur syarat cawapres selain capres. Ada 21 huruf itu, butir syarat itu. Oh, bisa di ya. Salah satu butir itu huruf Q oleh Mahkamah Konstitusi sudah dirubah melalui putusan, Ya. amar putusannya. Paling rendah 40 tahun itu tetap ada, tapi atau ya sedang menjabat ya di pemerintahan ya dipilih oleh rakyat gitu ya secara langsung. Jadi ya memenuhi syarat dong. Nah, apakah Mahkamah Konstitusi boleh membuat putusan seperti itu? Itu kan yang dipersoalkan orang. Ya. Saya katakan boleh. Kenapa boleh? Karena undang-undang tentang MK tidak melarang. Dulu ada ayat 2A pada pasal 57 waktu saya pansus dan sampai tim perumus tahun 2012 undang-undang MK perubahan pertama.
ayat 2A yang kita minta ditambah dan itu diketok palu menjadi bagian dari perubahan, itu memang menegaskan tidak boleh menambah norma atau frasa di dalam amar putusan MK. Tetapi tahun 2020 DPR menghapus itu, ayat 2A itu. Nah, lalu MK membuat peraturan MK berapa bulan kemudian, nomor 2 tahun 2021. Nah, di pasal 73 itu diatur bahwa MK boleh membuat amar putusan dengan norma baru apabila diperlukan. Nah, berarti itu kan, nah, coba lihat undang-undang KPK yang diuji material juga oleh MK. Itu ada yang 4 tahun menjadi 5 tahun mengenai jabatan. Iya, itu kan dimungkinkan karena tadi pasal 73 peraturan MK itu, dan tentu itu tidak melanggar undang-undang karena sudah dihapus ayat 2A pasal 57. Jadi ini semuanya ya dalam aturan, dalam koridor hukum undang-undang. Jadi dengan demikian ya sah dong, ya kan? Mengenai persyaratan. Artinya salah, artinya parpol koalisi tadi mengajukan Pak Gibran kan memenuhi syarat, karena tidak melanggar huruf Q lagi. Nah, kenapa tidak melanggar? Karena sudah diputuskan MK, dan MK putuskan itu mengikat final. Nah, siapa yang bilang itu final dan binding? Mengikat Undang-Undang Dasar 45 pasal 24 ayat 1. Nah, jadi ya konstitusional. Jadi saya heran kalau dibilang ya dituduh mengacak-acak konstitusi. Apa yang diacak-acak? Nggak ada konstitusi yang dilanggar. Nah, tidak ada undang-undang yang dilanggar. Kalau dilanggar, tunjukkan dong. Ayat berapa, pasal berapa, bunyinya apa. Nah, jadi ada lagi masalah. KPU selaku penyelenggara pemilu tentu menerima pencalonan ini. KPU nggak boleh menolak ini karena sesuai undang-undang. KPU menjalankan undang-undang dalam rangka menyelenggarakan pemilu. Nah, saya juga heran kenapa DKPP itu menegur keras KPU. Alasannya Melanggar etika, melanggar kode etik. Alasannya adalah kalau saya dengar di videonya itu, KPU belum menyesuaikan PKPU. Ya. Jadi ada PKPU, peraturan KPU yang menjabarkan undang-undang untuk menyelenggarakan harus umur 40 tahun gitu ya. Iya. PKPU. Dan PKPU yang ada berdasarkan undang-undang yang belum ada putusan MK tadi. Nomor berapa tadi? 90. Iya. Nah, sekarang sudah ada putusan MK. Sebaik diketok menurut saya ya, diketok sama MK, dikeluarkan putusannya, diteken sama MK, maka itu berlaku. Tapi berlaku final, tidak bisa dibanding, dan mengikat seluruh rakyat, termasuk mengikat KPU. Jadi masa ketua KPU kita minta untuk menolak undang-undang? Nggak bisa dong dia menolak undang-undang. Ya kan? Jadi kalau dibilang, oh tunggu, perbaiki dulu, sesuaikan dulu PKPU, itu logika dari mana? Ini undang-undang ini lebih tinggi dari PKPU. Sementara jadwal sudah ada. Dia tidak perlu mengubah jadwal itu. Jadi disinilah saya pikir, ya, di dalam melihat sesuatu itu ada dua substansi. Ada substansi jiwa atau roh. Ada substansi badan. Jadi yang diminta DKPP itu badan. Artinya bikinlah dulu penyesuaian PKPU, di mana membuat PKPU ini supaya sesuai kan itu panjang lagi, harus ke DPR dulu.
Belum lagi nanti di DPR ini kan ada berapa fraksi, 9 fraksi. Ya. Itu nanti berkembang lagi pertama dan sebagainya sehingga lama. Sehingga potensi membuat pemilu tertunda. Jadi saya dukung KPU. Langsung. Karena apa? Dia tangkap rohnya. Ya, ya. Substansi jiwanya. Bahwa rohnya boleh di bawah 40 tahun. Asalkan menurut MK itu dia sedang menjabat atau pernah menjabat pada posisi yang dipilih oleh rakyat. Ya. Itu jiwanya. Nah, sambil menunggu nanti perubahan di PKPU yang adalah aturan di bawah undang-undang. Iya, betul. Ya kan? Jadi nggak lucu kan? Kalau ketua PKPU melawan undang-undang, kalau ketua KPU melawan undang-undang, itu sudah benar. Kenapa dia ditegur keras? Ya. Jadi kalau menurut saya, ya di sinilah perlunya memang ya memahami filsafat hukum. Ya. Ya, kan? Ya, jadi begini Bang, itu dengan alasan mereka kenapa mengajukan ke DKPP, para pemohon ini. Jadi ada alasan hukumnya bahwa putusan Mahkamah Konstitusi itu tidak bersifat eksekutorial. Jadi tidak bisa langsung mengeksekusi terhadap itu apa. Jadi mesti harus ada pengantarnya lagi. Ya, pengantarnya itu adalah PKPU. Di mana PKPU itu yang sudah ditetapkan oleh KPU sendiri. Nah, jadi itu belum dicabut, jadi masih on gitu. Nah, sekarang harusnya terbitkan dulu PKPU yang baru menerima baru menerima PKPU yang baru gitu. Gimana Bang menurut Abang? Bersifat eksekutorial itu. Jadi begini, itu yang saya maksud tadi jiwanya dan badannya. Ya. Jiwanya ini adalah bahwa boleh di bawah 40 tahun. Itu jiwanya. Lalu PKPU kan jiwanya belum dituangkan ke situ. Tapi kalau di undang-undang sudah. Sudah, ya. Nah, kalau dikatakan sudah diketok palu dan oleh Undang-Undang Dasar mengatakan apa putusan MK itu adalah final, mengikat. Jadi itu sudah final dan mengikat. Jadi perkara ini dikirim ke presiden, dikirim ke DPR, lalu DPR dulu yang harus ini. Ya kapan pemilunya, gitu kan? Jadi ini harus kita lihat case-nya. Jadi ada kalanya ya dalam sebuah undang-undang tidak sama dengan undang-undang lain. Ini undang-undang apa? Ini undang-undang yang mengatur pemilu. Pemilunya tanggal 14 Februari. Ya toh? Sudah ada agenda tahapan-tahapan semua. Ya toh? Jadi nggak mungkin ini kita tunda. Nah, ini harus dipahami. Sama dengan kalau misalnya ada sebuah emergensi, hujan lebat, ya, banjir atau ada air bah gitu kan? Itu, iya. Itu nggak bisa kita pakai prosedur yang biasa, ya kan? Nah disinilah kita perlu wisdom, perlu pemahaman. Tapi kan sebenarnya KPU semuanya kalau tidak memenuhi persyaratan itu bisa menolak untuk pencalonan itu. Bagaimana? Kenapa harus ditolak? Orang undang-undang sudah mengatakan tolak. Jadi PKPU itu adalah pelaksanaan dari undang-undang. Ini yang harus dipahami. PKPU bukan di atas undang-undang. Kalau itu di atas undang-undang, saya setuju. PKPU di bawah undang-undang, yang harus otomatis mengikuti, nggak boleh dia melawan di atasnya. Sama dengan undang-undang, nggak boleh melawan undang-undang dasar. Gitu kan. Bagaimana mengenai kepastian hukum itu kalau seumpamanya terjadi di kemudian hari terhadap perselisihan mengenai masalah itu? Tidak mungkin ada perselisihan kalau itu di bawahnya. Ya. Ini ibaratnya dia harus ikut ke atas, gitu kan? Itu hukum besi kan? Apalah misalnya peraturan pemerintah, boleh nggak melanggar undang-undang? Tidak boleh. Tidak boleh. Jadi otomatis kan, kalau undang-undangnya sudah begini, itu saya sudah pasti nggak melanggar peraturan pemerintah, karena itu harus ikut undang-undang. Sekalipun sekarang tertulisnya beda, tapi saya tidak melanggar hukum.
Karena hukumnya itu ada hierarki. Tapi kan hukum itu mempunyai ajas. Jadi dalam putusan itu yang seperti saya katakan, ajasnya itu ajas eksekutorial. Nah, dengan ajas itu, apakah di sini tidak diberlakukan mengenai ajas itu? Itulah yang saya bilang tadi, emergensi. Jadi kalau kita harus rapat dulu menentukan langkah-langkah bagaimana menghadapi banjir besar ini, ya, itu keburu kita digulung banjir itu. Ya toh? Iya, iya. Jadi di sini ada wise, ada hikmat, kebijaksanaan, gitu. Nah, makanya saya katakan tadi substansi rohnya, tangkap rohnya, jiwanya, apinya, jangan asapnya, gitu kan, apinya. Iya, iya, iya. Oke. Nah, jadi mesti begitu melihat saya nggak tahu ya, tapi saya bukan sekolah hukum, tapi saya pernah belajar filsafat hukum. Ya, ya, ya. Ya, ya, oke. Ya, akhirnya kan sekarang lari lagi kepada yang tadi lagi, tapi kita udah bosan lah kalau bicara etika lagi tadi. Larinya itu akhirnya kepada etika dan lain sebagainya. Ya. Tapi kita udah nggak usah bahas ke sana lagi lah. Jadi yang saya tidak setuju kalau hukuman yang diberikan oleh DKPP kepada Pak Ketua KPU ya, dikapitalisasi seolah-olah ini menjadi tidak sah, gitu loh. ya, Nggak bisa, betul, betul. nggak bisa. Ini sudah selesai kok, kita sudah memilih, Ya. memilih. Jadi nggak boleh balik lagi ke belakang. Dan di belakang pun kita sudah selesaikan. Ya. Kalau semuanya mereka melawan dengan artinya yang tidak setuju ya, dengan ekstrayudisial, ya, artinya bahwa mereka melawan dengan hal-hal yang lain, apakah itu dibenarkan oleh hukum? Ya, ini kembali ke hukum. Tapi kalau menurut saya ya, hukumnya sudah betul, ya, bahwa dalam negara demokrasi ini gitu kan, ya, kita belajar demokrasi tadi harus dalam koridor hukum. Ya. 3 calon ini sudah sah sesuai hukum. Ya. Hukumnya apa? Undang-Undang Dasar 45, Konstitusi, Ya. Undang-Undang Pemilu, sudah. Ya, dan turunan-turunannya, sekalipun PKPU-nya belakangan, ya, itu sah karena undang-undangnya begitu. Jadi kalau yang mau dilakukan dengan ekstrajudisial itu adalah sangat bertentangan dengan undang-undang ya? Karena undang-undang ini sudah Nggak relevan lah. Nggak relevan. Jadi kalau menurut saya, ya, saya menghimbau lah warga negara kita ini, cobalah berpikir yang perlu, yang penting-penting. Jangan yang tak penting-penting. Seperti tadi pertanian gitu ya? Iya, misalnya dan coba misalnya bicara dia memberantas korupsi. Ini mahasiswa, terus terang aja, saya prihatin. Ketika rancangan undang-undang perampasan aset pelaku tindak pidana, termasuk koruptor, diajukan oleh Presiden, dan sampai sekarang DPR diam, tidak merespon. Apa kata mahasiswa? Apa sikap mahasiswa? Pernah nggak mahasiswa mendemo DPR untuk itu? Gitu kan? Ya, ya. Ya itu saya pernah tanya kepada teman saya, datang teman saya nyeletuk, nggak ada yang bayar bang. Wah, saya nggak bilang begitu, ya kan? Ya, ya, ya. Terus gimana dengan guru-guru besar sekarang yang hampir 200 perguruan tinggi membuat suatu pernyataan mengenai khawatiran terhadap demokrasi yang ada di Indonesia ini dan mengenai pelaksanaan pemilu ini? Itu kan kekhawatiran terhadap demokrasi kan begitulah kurang lebih ininya. Ya, sah-sah saja mereka berpendapat gitu. Tapi kalau saya ditanya itu berlebihan lah. Berlebihan itu. Berlebihan. Sekarang kita tanya, apa sih yang mereka khawatirkan? Gitu. Demokrasi itu apa? Kan tadi kita sudah ulas. Ya. Partisipasi rakyat mengambil keputusan tentang kehidupan rakyat. Iya. Ya, kan? Ya, ya. Ada nggak partisipasi rakyat yang dihambat? Misalnya, saya nggak boleh memilih, ya lihat dulu kasusnya apa, kenapa Anda nggak memilih?
ya dong? Karena nggak ada undangan gitu ya atau apa Enggak, ya? misalnya apa? Ya dong? Misalnya ya dia ya KTP-nya di mana dan dia tidak ada surat Undangan apa? Jangan-jangan KTP ini nggak jelas. KTP siapa ini kan? Misalnya begitu, kan Ya, administrasi. Betul, betul, betul. Nah, tapi kalaupun ada, silakan diprotes berdasarkan bukti. Ya, ya. Persamaan kedudukan di hadapan hukum. Ada nggak yang didiskriminasi? Nah kalau ada, persoalan. Pluralisme, apakah ada dibungkam perbedaan? Ya. Ya, ya. Ditutup sosial kontrol, ada nggak? Nah kalau para profesor doktor itu mempunyai bukti-bukti, silakan. Jadi harus jelas, Ya, ya. menurut saya. Jangan dilandasi dengan prasangka-prasangka yang tak perlu. Jadi intinya adalah, ya sudah, kita dukung demokrasi dan kita kritik kalau ada kasus-kasus yang mencurangi demokrasi. Apakah menurut abang itu yang dilontarkan oleh guru-guru besar atau profesor-profesor itu adalah sebuah prasangka? Dia tidak, kan dia akademisi gitu loh. Gimana menurut pendapat abang? Ya sepanjang fakta-faktanya nggak jelas ya prasangka. Ya. Oh, Ya. Apa faktanya? Gitu kan. Misalnya apa? Presiden boleh nggak mengatakan presiden boleh berkampanye. Ya memang aturannya begitu. Tapi apakah beliau kampanye atau tidak kan terserah beliau. ya. Gitu. Jadi mestinya ya tinggal bilang aja Bapak Presiden memang boleh berkampanye, tapi kami mengimbau ya janganlah Bapak berkampanye. Ya kan bisa saja usulan begitu. Jangan langsung, oh tidak percaya. Ya, 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 ya. Gitu. Ya, ya, karena ya guru besar ini kan memang biasanya paling terakhir kan dia itu sekitar waktu 98 juga dia keluarnya itu Jadi paling gini, terakhir. pernah kita dengar atau baca buku Dr. Julian Benda yang judulnya Pengkhianatan Kaum Intelektual di Abad ke-20. Jadi jangan dipikir intelektual itu selalu benar. Ya. Ada juga intelektual yang berkhianat terhadap intelektualitasnya. Jadi bagi saya seorang intelektual atau cendekiawan itu ada dua isi psikis dan isi praksis. Apa isi psikisnya? Berpikir rasional, kritis, dan komprehensif. Ya, ya, ya. Nah, jangan melihat gajah pipih bulat panjang, nah itu enggak intelektual. Ya, ya. Jangan Harus lihat utuh. Ya, ya. Begitu juga melihat demokrasi harus melihat utuh. Melihat bangsa ini harus melihat utuh. Jangan sepotong. Ya, ya. Itu bukan intelektual. Nah, sesudah ada isi psikis, ada isi praksis. Isi praksisnya dia adalah tanggap, memang harus tanggap. Dan bergerak. Bergeraknya ya melalui pemikiran. How to solve the problem. Gitu kan? Ya. Jadi bergerak dengan tadi isi psikis itu memecahkan masalah. Memberikan solusi alternatif. Ya. Gitu. Ini kan apa solusinya? Jangan juga solusinya, Bapak mundur dong, jangan begitu, itu apa? Bukan intelektual begitu. Itu sudah politik. Ya, ya. Betul, betul. Itu sudah politik praktis. Tapi mereka kan nggak mau itu disebutkan partisan. Oh, itu kita nggak sebut. Kalau saya nggak sebut ya partisan, tapi ya mereka lah perlu introspeksi, refleksi. Apakah mereka masih dalam posisi intelektual? Gitu. Yang sekarang ini menurut abang dalam posisi intelektual atau tidak mereka itu? Ya kita tidak boleh generalisir. Ada banyak yang betul-betul intelektual, tapi ada juga yang kita ragukan intelektualitas. Oke. Jadi kita mengukur intelektual itu tidak diukur dari gelarnya, tapi bagaimana behaviornya. Ya. Behaviornya mencerminkan pemikirannya, isi psikisnya tadi.
Ya. yang berpikir rasional, kritis, dan komprehensif, dan mencerminkan isi praksisnya. Ya, 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 ya. Jadi ibarat perguruan tinggi selalu kita bilang dulu, ya tidak jadi menara gading, tetapi jadi menara api yang memberikan terang, cahaya kepada lingkungannya. Ya. Jadi bukan lain-lain, cahaya, terang. Ya, ya. Jadi bukan menambah masalah, tetapi memecahkan masalah. Memecahkan masalah secara rasional, kritis, dan komprehensif. Tadi saya dengar ada rektor-rektor perguruan tinggi swasta, ya mereka buat statement itu bagus sekali, menyejukkan, supaya semua pihak menjaga persatuan bangsa. Ini asosiasi perguruan tinggi swasta. Ya. Jadi semua pihak menjaga persatuan bangsa. Itu yang kita sebut tadi, eksistensi persatuan bangsa. Ya. Demokrasi yes, tapi demokrasi tidak boleh merusak persatuan. Ya. Nah, supaya tidak merusak persatuan, jika ada masalah, kata tanda petik curang-curang, silakan proses hukum. Gitu. Ada satu tokoh, ya, kalau nggak salah, Mardani Alisera. Saya dengar statementnya itu menyejukkan. Ada kebesaran jiwa, ya dia lihat realitas demokrasi itu. Ya lebih banyak rakyat di Jawa Timur itu menghendaki pasangan tertentu lah. Saya sebut pasangan tertentu ya. Ya. Begitu juga di Jogja. Ya. Begitu juga di Jawa Barat. Ya. Begitu juga di Banten. Ya. Nah, di Jawa Tengah. Jawa Tengah ya barangkali agak berimbang, ya kan? Ya kalau sudah begitu apa lagi? Ya kan? Ya kan demokrasi itu kan dihitung mana yang lebih besar gitu kan? Ya, mayoritas. Iya. Tapi tetap menghargai yang minoritas. Iya. Karena kita satu keluarga besar. Iya, iya. Nah, kita persatuan. Nah, saya ya dengan saudara Mardani itu ya ini negarawan itu dan jiwanya besar. Dan rasional, kritis, komprehensif. Dia melihat. Nah, kalau di luar Jawa kan ya boleh dikata juga iya banyak yang mirip-mirip seperti Jawa Timur kan, seperti Jawa Barat ya kan. Nah, ada juga yang beda seperti di Aceh, di Sumbar gitu kan. Nah, tapi nggak ada masalah. Nggak ada masalah ya. Karena itu perbedaan itu memang Pilihan. kita saling menghargai. Dan siapapun yang menang ini, menurut saya dia memimpin untuk semua, Ya. bukan untuk koalisinya saja. Ya, Betul. ya saya sangat apresiat misalnya seperti ya cuman Pak Prabowo yang menyatakan begitu. Kalau dia menang, dia mengajak yang lain untuk bersama-sama. Ya, ya. Nah, jadi itu saya kira positif. Gitu. Yang paling penting kita sekarang ini adalah bagaimana kita berlomba memajukan bangsa dengan program-program yang semakin baik. Ya. Gitu. Katakanlah misalnya ya pembangunan ekonomi yang kuat dan berkeadilan. Seperti apa gagasan kita, konsep kita, ya, mulai dari pertanian, katakan juga energi, mineral, sumber daya mineral, gitu, kelautan. Ini bagaimana kita kelola ini untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat dan berkeadilan. Ya. Gitu. Nah, untuk itu tentu bagaimana kita ya eliminir atau berantas penyimpangan-penyimpangan seperti korupsi. Ya. Ya kan? Nah, bagaimana kita membangun sistem yang lebih kuat dan efektif untuk memberantas korupsi, seperti misalnya pengajuan Presiden Jokowi dalam surpresnya ke DPR pada bulan April tahun lalu, rancangan undang-undang perampasan aset itu kenapa bisa terbengkalai? Ya, kan? Ya, ya, ya. Ya.
Soksi sendiri sudah mengkaji ya selain undang-undang perampasan ini juga diperlukan beberapa undang-undang lain dalam rangka penguatan sistem pemberantasan korupsi, antara lain misalnya bagaimana dengan transparansi publik aset penyelenggara negara. Ya. Nah, ini berangkat daripada sebuah prinsip mencegah lebih baik daripada mengobati. Ya. Begitu juga tentang pembuktian terbalik. Nah, jadi semua nanti ya kita harapkan ya tidak ada yang berminat korupsi, berniat korupsi. Karena apa? Kalau dia korupsi tidak bisa lolos, gitu kan? Pasti dihukum. Nah kalau sudah demikian kan mana ada yang mau korupsi kan kira-kira gitu. Ya. Seperti di Cina misalnya. Di Cina itu orang yang disuap itu dihukum mati. Yang menyuap coba didenda. Asal bisa membuktikan suapnya itu. Nah jadi dengan hukum seperti itu, sistem seperti itu, nggak ada yang mau disuap. Ya. Pejabat mana yang mau disuap? Ya mati dia, gitu kan? Ya. Nah, kira-kira begitu. Jadi mencegah lebih baik daripada mengobati. Nah kita harapkan presiden, wakil presiden ke depan menjadi pemimpin yang bisa meletakkan ini menuju Indonesia Emas 2045. Karena kita sadar 25 tahun lampau, mulai dari 98, reformasi, memberantas korupsi. Tapi apa yang terjadi? 2024 sekarang, berarti kira-kira 25 tahun lebih sedikit. Kita gagal, ya kan? Kita nggak bilang kita berhasil memberantas korupsi sekarang kan? Ya. Gitu. Mahfud pun bilang kan, lihat kiri, lihat kanan, lihat muka, lihat belakang, ya korupsi semua katanya. Ya kan? Jadi, apakah kegagalan ini akan terulang pada 2045? Ya, kita bilang janganlah, gitu. Nah, supaya jangan, ya harus ada effort, harus ada upaya. Inilah barangkali juga menjadi keunggulan daripada Pak Gibran kalau nanti sudah terpilih jadi wapres. Karena beliau ini kan tokoh muda yang pasti militan, ya kan? Dan masa Indonesia Emas itu adalah masa mereka. Jadi ya kita harapkan akan ada gerakan-gerakan yang lebih signifikan, optimal, efektif untuk membuat Indonesia lebih baik menuju Indonesia Emas. Apa yang diharapkan oleh Abang dari untuk yang akan datang mengenai pencegahan dan pemberantasan korupsi itu? Pola apa yang harus dilakukan? Pola yang saya kira kita belajar dari pengalaman adalah guru yang terbaik. Nah, kita belajar dari pengalaman gagal dan pengalaman yang berhasil. Ya, bagaimana pengalaman di Cina, di Hong Kong? Kalau di Indonesia menurut Abang kan turun tuh indeks ininya korupsinya itu. Menurut Abang berhasil atau gagal yang di Indonesia untuk pemberantasan dan pencegahan korupsi? Ya, bahasanya belum berhasil. Ya kalau saya bilang berhasil kan, oh ini banyak yang Ali Wongso buta apa gimana katanya. Nah, nanti Mahfud marah. Tapi Mahfud catatannya ini boleh disampaikan ke beliau. Kita dukung beliau itu dulu. Bagaimana membuka dugaan TPPU 349 triliun. Iya. Itu kan tindak pidana pencucian uang. 349 triliun agregatnya. Iya. Jadi ya ini dicuci karena ada yang kotor berarti. Iya. Dirty. Cuma bagaimana tindak lanjutnya kan walau-walau nih. Ya, kan? Jadi kita nggak tahu. Nah, nanti saya harapkan ya, kita berharap ke depan itu terus harus dilanjutkan. Iya. Harus dilanjutkan. Harus dilanjutkan lagi ya. Ada satu hal yang saya pernah ingat dari almarhum Kristianto Yusono. Pernah dengar? Ya, ekonom. Ini dulu kader Soksi nih, Ya. Kristianto Yusono. Jadi dia adalah cendekiawan Soksi. Ya. Itu dia ceramah di kalangan
kita lah teman-teman. Jadi ada satu yang menarik buat buat kita di dalam rangka pemberantasan korupsi. Mereka yang korupsi di masa lampau, bagaimana di dalam pemberantasan korupsi yang akan dilakukan? Nah, beliau menjawab, yang korupsi di masa lampau harus dikasih kesempatan untuk amnesti, pengampunan. Jadi diampuni. Terus ada teman, enak banget diampuni gitu kan. Tapi pengampunannya beliau bilang begini, dia harus jujur menyampaikan, membeberkan kepada negara yang ditugaskan tentu oleh negara, siapa lembaga, tentang korupsinya apa dan berapa. Nah sesudah itu, ya tentu berdasarkan undang-undang yang dibuat, bagi dua, separuh buat beliau yang mengaku ini, gitu. Uangnya itu? Iya. Uang hasil korupsi? Iya, separuh buat dia, diputihkan. Nah itu, tapi separuh diambil negara. Nah, maka dia putih. Nah ini kan pendapat dari almarhum Kristianto Yusuf. Iya. Nah, soal ini apakah aplikabel? Ya mari kita pikirkan. Ya. Nah, separuh pun memang sudah besar. Ya kan? Kalau yang korupsinya gede. Iya. Nah, tapi kalau nanti dia lewat masa amnesti tidak mengaku, sikat. Gitu. Atau pengakuannya tidak utuh, hanya sebagian saja diakui. Nah, itu bisa disikat. Hukumnya berat. Iya. Nah, ini perlu dijadikan refleksi atau kajian. Dielaborasi lah ya. Kajian. Ya bisa saja misalnya tidak separuh, mungkin sepertiga saja buat dia, buat si yang koruptor, itu kan 2/3 buat negara, itu kan bisa saja. Waktu itu dia bilang separuh. Cuma matematis lah ya, kalau hitungan itu. Tapi itu penting, sebuah ide yang membuat pemberantasan itu bisa smooth, ya kan? Jadi tidak ada lagi masalah, clear, ya. Iya. Ya bisa juga sih jadikan sebuah alternatif gitu apa? Ya. Jadi itu sebuah ide, aja yang bisa dikaji, dikembangkan dan diambil apanya yang baiknya. Iya. Bang, statement terakhir Bang, gimana untuk closing statementnya dalam pembicaraan ini? Terkait pemilu 2024. Ya. Kita bersyukur pemilu sudah berjalan dengan aman. Dan menurut saya ya relatif tentram dan sukses lah. Ya, sukses. Ya. Hanya tentu ada catatan-catatan yang masih harus diselesaikan. Ya. Nah, secara umum ya, demokrasi harus selalu dalam koridor konstitusi dan hukum. Ini sudah konstitusional. Tinggal soal hukumnya. Artinya tanda kutip dugaan curang itu harus diikuti dengan bukti-bukti. Dan proses hukum harus diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jangan di luar hukum. Ya, sebab kalau di luar hukum akan menimbulkan potensi yang bisa merusak persatuan bangsa. Karena itu akan bisa menimbulkan anarkisme. Itu harus dihindari. Para pemimpin, para elit harus betul-betul mengawasi jaringan yang dipimpinnya. Jangan sampai terprovokasi masuk ke anarkisme. Karena itu sangat berbahaya bagi persatuan bangsa, tentu bagi NKRI berdasarkan Pancasila. Nah, dan ini harus kita ekstra waspada.
anasir-anasir asing dengan berbagai cover, bukan tidak mungkin memprovokasi kita, ya, membujuk kita, ya, mengadu domba kita. Sebab kalau kita tidak solid sebagai Indonesia yang merdeka berdaulat, bangsa yang bersatu, maka mereka diuntungkan kepentingan-kepentingan sempitnya. Tetapi apabila kita sebaliknya menjaga persatuan bangsa, solid sebagai NKRI berdasarkan Pancasila, dan kita bersama-sama bersinergi untuk membangun Indonesia maju, menuju Indonesia Emas 2045, dan kita tetap terbuka kepada asing sepanjang itu win-win, saling menguntungkan, saling memajukan, karena kita mau maju. Jadi saya percaya para pemimpin ya semua pasti cinta Indonesia yang satu, cinta NKRI, ya, bahwa kecintaan pada bangsa, pada negara melampaui loyalitasnya kepada kelompok, golongan atau apapun, ya, apalagi pribadi. Dan saya mau katakan, ya, apa yang sudah menjadi putusan konstitusional, ya, katakanlah presiden yang ada sekarang berlaku menjabat sampai selesai Oktober 2024. Ya, itu harus betul-betul kita jaga. Jangan lagi ada, ya, presiden-presiden buruk terpancing pada hal-hal yang nggak betul. Ya, mari kita dukung kepemimpinan Presiden Jokowi sampai selesai, dan nanti dilanjutkan oleh presiden terpilih dari pemilu 2024. Oke. Ya, saya kira begitu. Oke, terima kasih. Maju terus. Banyak mundur. Pemirsa, demikian wawancara kita dengan Ketua Umum Soksi. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Jangan lupa subscribe, follow, dan share supaya podcast dari Suara Kekaryaan ini akan lebih berkembang lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.